Nah, kalau misalnya Mbak ini sempat diketemukan dengan kami dulu di MUI, nggak jadi berangkat insya Allah, ngapain pergi sana? Lebih surga Indonesia daripada Syam. Nggak jadi pergi insya Allah. Karena kita akan katakan itu berbohong, mereka penipu. Nah, mau kita adil aja. Kalau di sana tidak ada kaitan dengan terorisme, padahal pembunuhan ada 32 orang, ada yang dikampak anak balita, dokter dibakar hidup-hidup. Itu bukan radikalisme agama. Nah, kalau begitu, saudara Syahrial Alam ini jangan dibilang dia radikalis agama. Nggak ada agama Islam mengajarkan begitu. Nah, ketidakadilan ini dilihat oleh seluruh rakyat Indonesia. Kalau treatment kita tidak sama, maka jangan harapkan Indonesia ini akan menjadi negeri yang damai. Tidak akan. Oleh karena itu saya pesan, termasuk Badan Intelijen Negara, kalau bekerja betul-betul. Kalau memang sudah dicurigai dia ada afiliasi dengan teroris radikal, pantau 24 jam. Jangan diberi kesempatan. Kenapa kalau kepada orang-orang yang orasi, BIN bisa bertindak seperti itu? Di Pekanbaru, sepupu saya, Dr. Dian, binti Profesor Dr. Tabrani Rab, mobilnya ditahan membawa Neno Marisman. Seharian itu mobil dilempari, nggak bisa keluar dari airport. Akhirnya Kepala Badan Intelijen Negara daerah Riau itu membawa itu Neno Marisman ke pesawat dan dipaksa pulang. Kenapa? Karena dikhawatirkan menimbulkan ceramah yang radikal. Tidak diberi kesempatan sama sekali. Kenapa ini sudah 3 bulan ini Syahrial Alam ini kok bisa punya kesempatan menikam Pak Wiranto? Kok nggak sama treatmentnya dengan Neno Marisman yang dikhawatirkan waktu di Riau itu akan mengeluarkan ceramah yang menimbulkan giroh radikal misalnya. Nah, kita maunya sama aja. Kalau memang tidak bisa, tidak bisa. Seperti tadi dibilang Pak Kapitra, tidak bisa. Kalau bisa, ya bisa. Kalau memang tidak ada hubungannya dengan agama, jangan bawa-bawa agama. Kalau misalnya Nasrani itu, yang radikal di Eropa 10% saja. Nggak ada orang Islam di Eropa. Matilah semua dibunuh orang itu. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini Bang Karni, kita kembalikan kepada kejujuran nurani. Sampaikanlah segala sesuatu itu dengan transparan, jujur, tanpa rekayasa. Sehingga keadilan bisa dirasakan oleh seluruh rakyat. Dan ketika ada bibit-bibit radikal itu, maka tidak bisa pendekatannya dengan security approach saja, senjata saja, tidak. Sudah dibuat MOU antara BNPT dengan Majelis Ulama Indonesia. Masih Pak Embai waktu itu kepala BNPT. Ditandatangani oleh Kiai Ma'ruf dan Pak Embai. Bahwasannya pendekatan terhadap radikal dan tokoh-tokoh yang pernah terpapar radikal tidak semata-mata security approach, ditangkap, ditembak, dibunuh, bukan. Tapi ada spiritual approach. Nah, spiritual approach, pendekatan agama, disentuh nuraninya, itu diserahkan ke MUI. Tapi semenjak tanda tangan itu sampai sekarang, tidak pernah ada orang yang terpapar terorisme itu dibawa ke MUI. Kita pun tidak minta bayaran, enggak. Biar kita beri itu. Tadi Mbak ini tadi kan tertipu ISIS, perasaan kayak di Syam itu kayak zaman Rasul, dia pergi. Seandainya diserahkan ke MUI, nggak jadi pergi nih. Nggak jadi pergi insya Allah. Karena kita akan katakan itu berbohong, mereka penipu. Abu Bakar al-Baghdadi itu membentuk ISIS, itu dibiayai oleh Amerika. Hillary Clinton sendiri yang mengatakan. Dan keturunan Abu Bakar al-Baghdadi ini orang Yahudi, bukan orang Arab dia. Nah, kalau misalnya Mbak ini sempat diketemukan dengan kami dulu di MUI, nggak jadi berangkat insya Allah, ngapain pergi sana? Lebih surga Indonesia daripada Syam.